oleh Allah bersama para syuhada, para sholihin, para siddiqin di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, mengagungkan Sayyiduna Muhammad, memuliakan Sayyiduna Muhammad, ini adalah kewajiban kita sebagai umatnya Rasulullah. Ini adalah kewajiban kita sebagai para pecinta Rasulullah. Dan hal ini juga memang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan di dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakan wahai Nabi, sampaikan kepada umatmu, dengan karunia dari Allah, dengan rahmat dari Allah, maka dengan semua itu bergembiralah, bersukacitalah, berbangga dirilah. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan karunia dan rahmat, dengan semua itu bergembira. Tapi karunia banyak bentuknya, rahmat banyak bentuknya. Kesehatan, rezeki, keturunan, itu semua karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Islam, iman, taat, takwa, itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Namun karunia yang mana? Namun rahmat yang mana? Yang dengan semua itu kita wajib bergembira kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu warḍah, beliau menafsirkan qamul wa hawadidul Islam wal ilm. Karunia yang dimaksud oleh Allah, yang dengan karunia itu kita wajib bangga, wajib bergembira, wajib memuliakan, wajib bersukacita, yaitu ilmu agama dan juga agama Islam. Kita wajib bangga dengan keislaman kita. Kita wajib bangga dengan keilmuan kita. Kita wajib bergembira atas keislaman dan juga keilmuan kita, karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perempuan, Anda harus bangga dengan cadar Anda. Anda harus bangga dengan jilbab Anda. Yang perempuan, jangan kamu malu dengan jilbabmu. Jangan malu dengan cadarmu. Jangan malu dengan busana syar'imu, karena itu kebanggaan bagi setiap seorang muslimah. Saudara dimuliakan oleh Allah, jangan, perempuan gak boleh malu dengan cadarnya, perempuan gak boleh malu dengan jilbabnya. Yang harusnya malu perempuan yang suka pamer aurat di pinggir jalan, saudara. Jangan harus malu. Jadi kalau ada perempuan pakai cadar, pakai jilbab, jangan malu, betul? Betul? Begitu saudara. Jangan, kalau jalan ke pasar pakai cadar, jangan malu. Tapi banyak yang ngatain, biarin, namanya setan gak suka melihat orang taat. Begitu saudara. Betul? Betul? Yang laki juga demikian. Jangan malu dengan kopiahnya, jangan malu dengan sorbannya, jangan malu dengan baju kokoknya, jangan malu dengan gamisnya, jangan malu dengan sarungnya. Karena ini adalah pakaian libasul anbiya, pakaian para nabi dan para rasul, saudara. Jadi jangan malu, pakai sarung jangan malu, betul? Betul? Masya Allah. Saudara ini dimuliakan oleh Allah. Kita wajib bangga dengan keislaman kita. Kita wajib bangga dengan agama kita. Lihat orang-orang Kristiani, saudara. Orang-orang Kristiani, saudara, bangga dengan salib-salib mereka, betul? Mereka pakai kalung salib mereka, bahkan sampai besar dia pakai kalung salib-salib mereka. Mereka bangga. Mereka bangga. Kenapa? Itu hak mereka, itu agama mereka, itu keyakinan mereka. Tapi kalau mereka bangga dengan agama mereka, mereka bangga dengan keyakinan mereka, kenapa kita tidak bangga dengan agama kita dan juga keislaman kita, sudah? Kita wajib bangga punya Allah, punya Rasul. Kita wajib bangga punya Tuhan Rahman, punya Tuhan ini Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita wajib bangga punya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga apa? Ilmu. Selain daripada agama Islam, karunia itu pun diartikan dengan ilmu. Maka kita sebagai seorang muslim wajib bangga dengan keilmuan, wajib bangga dengan majelis taklim dan pesantren, wajib bangga dengan istiqomah di majelis-majelis ilmu, karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ngaji istiqomah, betul? Betul. Yang semangat gajinya, yang betul-betul semangat di dalam mencari ilmu agama Allah, karena hanya orang-orang yang diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala yang dapat mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga Nabi bilang, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan illa jannah. Siapa orang yang gemar menghadiri majlis-majlis ilmu, maka Allah akan permudah jalannya untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Saudara yang dimuliakan oleh Allah. Namun hal ini juga Allah taala mengatakan dengan rahmat maka bergembiralah. Sehingga kalimat rahmat di sini diartikan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas dengan memakai ayat Allah taala atau firman Allah taala yang lain. Itu apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad melainkan engkau adalah simbol rahmat yang terbesar bagi seluruh alam semesta. Sehingga dengan rahmat inilah, dengan hadirnya Nabi, dengan wujudnya Nabi, kita wajib bergembira atas wujudnya Sayyidina Muhammad. Perintah dari Allah, dan dengan rahmat itu kau harus bergembira, kau wajib bergembira. Kenapa? Ini adalah simbol rahmat terbesar adanya baginda Nabi Muhammad. Dan saudara, Nabi Muhammad ini ada, Nabi Muhammad ini wujud, bukan diturunkan dari langit, bukan keluar dari perut bumi, namun adanya Nabi melalui proses dilahirkan oleh ibundanya yang suci, sehingga kehadiran Nabi, kelahiran Nabi, wujudnya Nabi ini adalah simbol rahmat yang wajib kita bahagia dengannya, wajib kita muliakan, wajib kita bersuka cita, karena ini firman dari Allah, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sebab itu ini sudah kewajiban kita umat Islam untuk bahagia atas kelahiran baginda Nabi Muhammad. Ini kewajiban buat kita. Karena kita rindu sama Nabi, ini kewajiban buat kita. Kumpul sama-sama, sholawatan bersama, kita bersuka cita, kita duduk bareng-bareng, kita dengarkan bagaimana perjuangan Nabi. Ini termasuk kewajiban kita di hadapan baginda Nabi Muhammad. Ini perintah Allah. Allah menyuruh kita untuk berbahagia atas kelahiran. Siapa yang nyuruh? Siapa yang perintah? Siapa yang anjurkan? Allah. Sehingga miris. Kita melihat ada statement, ada ucapan seorang menteri. Dengarkan, seorang menteri. Dia bicara di masa pandemi sekarang. Ini menteri ngomong nih. Di masa pandemi sekarang dihimbau kepada segenap masyarakat Indonesia jangan melaksanakan tradisi Maulid, jangan menjalankan daripada tradisi Maulid. Innalillahi wa inna ilaihi. Masya Allah, dilarang Maulid, tidak bolehkan Maulid, dihimbau jangan hadir Maulid, jangan buat Maulid. Ini seorang menteri, sedang menteri goblok sudah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut mereka, kalau ada keramaian dalam acara Maulid ini adalah sumber penyakit. Innalillahi wa inna ilaihi. Masya Allah. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, ketahuilah Nabi Muhammad ini kita sanjung, kita muliakan, kita salawat kepadanya. Ini kekasih Allah. Kita merayu daripada Allah Ta'ala, bertawasul dengan Rasulullah, sehingga insya Allah mudah-mudahan dengan tawasulnya kita kepada baginda Nabi Muhammad, Allah Ta'ala memberikan penjagaan dan juga kesehatan buat kita semua. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Kami heran, kenapa kok yang kebanyakan dicekal acara keagamaan, saudara? Yang kebanyakan dibubarin acara keagamaan, yang dilarang acara keagamaan, Maulid dilarang, majelis taklim dilarang, pesantren di monitor, kemudian sholat Jumat dilarang dan lain sebagainya. Semua acara-acara keagamaan, tapi dangdutan jalan terus, sudah. Maksud jalan terus, saudara. Innalillahi wa inna ilaihi. Masya Allah. Kalau acara Maulid dilarang, dilaporin, dimonitor, diintimidasi panitianya, diteror dan lain sebagainya. Betul? Betul? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi dangdutan tidak ada yang dilarang. Tapi orkes tidak dilarang. Kalau acara Maulid disuruh buat pengajian, sholat berjamaah, sholat Jumat dilarang, diberikan daripada batasan dan lain sebagainya. Tapi orang-orang yang suka ke malam itu dibiarkan, sudah. Yang suka ke diskotik dibiarkan.
Inna lillahi wa inna ilaihi. Karena kita punya data dan fakta. Ada satu kejadian belum lama di masa pandemi. Kejadiannya ada di salah satu kantor instansi negara. Ya, ini aparat ingin serah jabatan atau dia ini dipindah tugaskan. Jadi pindah tugaskan, jadi ada acara perpisahan. Apa yang dilakukan? Dilakukanlah oleh komandannya, saudara. Ya, undang biduan-biduan ke kantor untuk diadakan dangdutan bersama dengan jajarannya, saudara. Dan Anda tahu, itu dangdutan dia dibikin acara di dalam dan semuanya tidak ada yang melakukan protokol kesehatan. Gak ada jaga jarak, gak ada pakai masker dan lain sebagainya, saudara. Coba yang melakukan masyarakat, coba yang melakukan rakyat jelata, saudara. Pasti sudah diberikan sanksi, pasti sudah ditangkap, sudah masuk ke dalam jeruji besi. Tapi mereka, saudara-saudara sekalian, mempermainkan hukum-hukum yang ada di Indonesia. Mereka yang menghancurkan keadilan dari negeri Indonesia, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka buat dangdutan. Gak ada yang pakai masker, dekat-dekatan, gak ada yang jaga jarak, gak diberikan sanksi, gak dicopot dia dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwasannya Indonesia mati suri ada di Indonesia. Bahwasannya keadilan mati suri ada di Indonesia. Bahwasannya yang namanya hukum mati suri ada di Indonesia. Inna lillahi wa inna ilaihi. Hal ini gak patut untuk ada di Indonesia. Maka sebab itu, saudara yang dimuliakan oleh Allah, siapapun yang berani melarang maulid, mereka tak punya hak, karena kita punya hak cinta kepada Nabi dan mengagungkan baginda Nabi Muhammad. Betul? 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 Saudara, kalau misalnya kita lagi acara maulid, kemudian datang beberapa anggota untuk membubarkan acara, diamkan apa lawan? Diamkan apa lawan? Diamkan apa lawan? Oleh Allah Subhanahu wa taala, harapan kita mudah-mudahan kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara, dan juga kita harus ketahui, saudara-saudara sekalian, bahwasannya saat kita sedang berbahagia atas kelahirannya Rasulullah, umat Islam seluruh penjuru dunia sedang berbahagia atas kelahiran baginda Nabi Muhammad, sedang bersukacita atas kelahirannya Rasulullah. Tapi ada satu kasus di Perancis yang mana dari pemerintah sana sengaja mencaci maki baginda Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Nah, ini hal yang memicu peperangan ada di mana-mana, sudah. Nah, perlu diketahui kasusnya awal mula terjadinya daripada gelombang besar ada di Perancis. Jadi ada satu guru. Ini guru datang ke kelas, kemudian guru ini memamerkan daripada karikatur atau gambar kartun baginda Rasulullah yang melecehkan Nabi, menghina Nabi, merendahkan Nabi, saudara. Tapi ada salah satu dari siswanya, salah satu dari muridnya yang agamanya Islam dan seorang Muslim taat, saudara. Ini orang Rusia, orang Chechnya, yang mana kita ketahui bersama bahwasannya orang-orang Chechnya ini keislamannya sangat kuat, seperti dari pegulat Khabib, nah itu dari Chechnya, saudara. Kemudian Chechnya ini juga termasuk negara yang betul-betul Islamnya kuat di sana, karena presidennya Muslim, pejabatnya Muslim, masyarakatnya Muslim di sana, di Rusia ini, saudara. Ini negeri luar biasa, dan ini negeri juga ditakutin, saudara. Yang mana juga aktif presidennya mengundang Habib Umar bin Hafid dan juga Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri. Aktif, mereka dekat dengan para ulama dan habaib, dan juga presiden Chechnya ini begitu cinta dengan baginda Rasulullah sehingga dijadikan maulid akbar di negaranya dengan semua masyarakat wajib hadir, saudara. Kemudian juga sering mengambil atau membeli dari peninggalan-peninggalannya Rasulullah sampai dibuatkan museum di sana. Ada kopiahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ada cangkir yang bekas minumnya Rasulullah, dan ada peninggalan-peninggalan baginda Rasulullah yang diselamatkan oleh mereka, dimuseumkan dan diagungkan serta dimuliakan oleh mereka. Nah, Islamannya kuat. Sehingga akhirnya, saudara, ini murid usianya 18 tahun, gak terima, nabinya dihina, nabinya dinista, gak terima, gak tinggal diam.
keesokan harinya saudara, dia pantau gurunya, dia lihat gurunya, dia ikuti gurunya, sampai di tempat, sampai di waktu yang pas. Akhirnya ini anak langsung menusuk itu guru, menggorok lehernya, memenggal kepalanya saudara, karena tidak terima nabinya dihina dan dinista saudara. Takbir. Sallu ala Muhammad. Masya Allah. Dia nggak rela nabinya direndahkan, dia gorok lehernya itu guru, dia penggal kepalanya saudara, karena nggak terima Nabi Muhammad direndahkan saudara. Sehingga ini anak adalah pahlawan, dan ini anak menunjukkan bahwasannya memiliki jiwa-jiwa perjuangan di dalam dirinya saudara. Namun hukum akhirnya tidak adil saudara. Itu anak akhirnya ditangkap dan ditembak mati di tempat saudara, dan akhirnya itu anak mendapatkan syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan kejadian itu memicu gelombang besar. Akhirnya saudara, ternyata Presiden Prancis tidak terima dengan kejadian itu. Akhirnya Presiden Prancis memberikan instruksi untuk memasang daripada gambar-gambar dengan baliho-baliho raksasa di setiap kantor-kantor pemerintah, gambar karikatur Rasulullah, gambar penghinaan kepada baginda Nabi Muhammad. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Islam diintimidasi, umat Islam disudutkan di Perancis, banyak mendapatkan yang naik perlakuan buruk, sampai saudara ada 3 seorang muslimah di Perancis ditikam dan dibunuh di pinggir jalan saudara. Pembunuhnya tidak masuk penjara karena korbannya umat Islam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ini menjadi gelombang besar. Anda tahu saudara, Anda tahu Presiden Perancis punya cacat, Anda harus tahu. Presiden Perancis ini punya istri yang usianya jauh lebih tua dari dia saudara. Perbedaan usianya sampai 35 tahun lebih. Perbedaan usianya 35 tahun lebih. Siapa sih istrinya daripada Presiden Perancis? Istri Presiden Perancis ini adalah mantan gurunya. Waktu Presiden Perancis umurnya 15 tahun, dia punya seorang guru perempuan, dan gurunya punya suami, selingkuh dengan muridnya sendiri yang usianya 15 tahun dan melakukan perjalanan zina. Akhirnya ini guru cerai dengan suaminya, nikah sama ini anak, dan anak ini menjadi Presiden Perancis. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah. Ini presiden cacat, ini presiden gila. Akhirnya apa? Dia perintahkan di mana-mana untuk apa? Untuk mencaci maki Rasulullah. Bahkan ultimatum dari Turki, Erdogan memberikan ultimatum, malah ditantang balik oleh dia sudah. Akhirnya umat Islam di seluruh penjuru dunia marah, memberikan boikot besar-besaran sudah. Di Mesir memboikot, di Dubai, tempat-tempat Arab, tanah-tanah Arab, sampai di tempat-tempat yang lain memboikot produk-produk Prancis, sehingga akhirnya perekonomiannya kolaps saudara. Masya Allah. Jadi cara untuk berperang di dunia bukan hanya ngangkat pedang, tapi kita harus juga peperangan ekonomi saudara. Kalau ekonomi musuh kita hancur, mereka akan kewalahan saudara. Betul? Betul. Sehingga sekarang Perancis mengemis kepada Mesir untuk mencabut boikotnya, tapi Mesir tidak mau saudara, karena Mesir pun ikut sakit hati dengan kejadian ini saudara. Dan hal ini harus kita lakukan, sehingga alhamdulillah di Indonesia juga sudah menjalankan boikot besar-besaran kepada produk-produk Prancis di berbagai macam daerah. Dan dihimbau dari tempat ini, jangan pernah beli produk-produk Prancis apa saja, termasuk daripada Aqua saudara. Paham? Jadi minuman Aqua jangan dibeli, itu produk Prancis. Paham? Jadi kalau ada merek Danone, kalau ada merek susu-susu, ada beberapa susu SGM dan juga yang lain, itu jangan dibeli. Pokoknya produk-produk Prancis jangan dibeli. Produknya apa aja? Di grup sudah di-share besar-besaran, di grup sudah diberitahu besar-besaran. Diingat, dihafal, kalau perlu tempel di rumah-rumah. Jangan pernah beli produk-produk mereka saudara. Kita hancurkan perekonomian mereka sampai mereka memelas, mereka akhirnya meminta maaf, mereka mengemis kepada setiap warga dan setiap daripada masyarakat muslim, sehingga mereka mengakui kesalahan mereka saudara.
Jadi jangan beli produk-produk mereka. Dan ini juga menjadi salah satu usaha dan upaya kita berjuang untuk meninggikan daripada kemuliaan baginda Nabi Muhammad. Itu pertama kasusnya. Akhirnya umat Islam yang ada di Perancis mulai didiskreditkan, diintimidasi, sampai ada satu organisasi besar, organisasi kemanusiaan di Perancis yang dimiliki oleh Islam, organisasi kemanusiaan yang membantu secara sosial. Kantornya ditutup dan dibubarkan. Ini sudah mulai mengajak perang Perancis, saudara. Nah, kalau sebab itu saudara yang dimuliakan, kita punya guru imam besar kita telah memberikan seruan, dan saya harap kita semua masyarakat yang ada di kampung ini dan juga masyarakat Garut secara khusus untuk bisa terjun sama-sama membantu daripada suara umat Islam. Tanggal 2 nanti, saudara, tanggal 2 November kita turun sertak sama-sama untuk menyuarakan daripada kebenaran, untuk menyuarakan supaya kita semua betul-betul cinta kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tumpah ruah ke Jakarta. Kira-kira siap ke Jakarta? Siap ke Jakarta? Siap ke Jakarta? Tanggal 2 November kita berangkat ke Jakarta. Ngapain? Kita ke Pont du Prince Prancis, saudara. Kalau perlu kita usir dari Indonesia, saudara. Jadi kita nggak mau nyara orang-orang yang suka membenci Islam dan juga mereka menghina Nabi, saudara. Kita nggak butuh sama mereka, betul? Betul. Jadi kita kepung dulu setiap saudara. Kita baca maulid di depan sana. Mereka pembenci Islam, pembenci Nabi. Kita sengajakan, kita beritahu, kita baca maulid di depan mereka, saudara, supaya setan-setan di dalam kebingungan dan kepanasan biar balik ke kampungnya, saudara. Nah, oleh sebab itu semua lagi perempuan siap-siap tanggal 2 kita merapat di Jakarta. Kita demo besar-besaran, kita buat aksi damai, kita suarakan sholawat, kita gemakan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sekarang kumpulin duit, dari sekarang nabung. Ibu bapak izinkan anak-anaknya berjuang. Ini mengangkat derajat dan muruah baginda Nabi Muhammad. Bukan karena Nabi Muhammad dihina menjadi hina, enggak. Rasulullah gak akan pernah hina walaupun satu alam dunia menghina Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad telah sampai dalam puncak kesempurnaan daripada kemuliaan yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Nabi Muhammad juga tidak terangkat kemuliaannya bila mana seluruh alam semesta ini mereka memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kesempurnaan Nabi, kemuliaan Nabi, keagungan Nabi telah sampai dalam kesempurnaan, sehingga Nabi gak butuh dipuji, Nabi gak butuh dicaci, Nabi gak butuh dihina, karena Nabi gak akan pernah menjadi hina karena sebab hinaan manusia. Tapi saudara-saudara sekalian, kita sebagai seorang pecinta jangan pernah terima ketika kita punya Nabi dihina dan direndahkan, saudara. Itu prinsip umat Islam, betul? Betul. Nabi itu gak tambah mulia karena dipuji. Kenapa? Nabi itu mentok, udah sampai di puncaknya, sehingga kalau Nabi dipuji siapa yang dapat? Bukan kemuliaan Nabi bertambah, tidak, tetapi kemuliaan itu kembali kepada orang-orang yang memuji baginda Nabi Muhammad. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Kurang paham deh bagaimana biar paham, kasih kita contoh baik. Contoh, ini ada minuman di tangan saya, isinya airnya penuh. Kira-kira apa yang terjadi kalau saya tambah air? Apa yang terjadi? Kemuliaan Nabi sama sudah penuh, gak perlu ditambah lagi. Jadi kalau saya tambah air, gak ada perubahan di gelas ini, tetap penuh juga, betul? Tapi apa yang terjadi? Tumpah. Siapa yang kena airnya? Siapa yang mendapat tumpahannya? Orang-orang yang ada di sekeliling gelas kemuliaan baginda Nabi Muhammad. Yang basah itu pasti yang ada di sekeliling gelas, itu yang basah. Nah, artinya apa? Yang dapat tumpahan kemuliaan orang-orang yang memuji baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tamsilnya demikian, saudara, secara gampangnya. Sehingga saudara-saudara sekalian, memuji baginda Nabi Muhammad ini adalah upaya supaya Allah mengangkat derajat dan martabat kita semua, dan juga derajat dan martabat orang tua kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita bicara tentang bagaimana perjuangan daripada kemuliaan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, memang saudara, Rasulullah mengajarkan pemaaf. Betul, Rasulullah gak pernah marah ketika dicaci, ketika dimaki. Abu Lahab, Abu Jahal, mereka mencaci maki Rasulullah, mereka menghina Rasulullah. Rasulullah gak marah.
Rasulullah sabar. Itu betul saudara, memang betul. Tapi itu hak pribadi Nabi. Kalau Rasulullah nggak marah, itu hak Nabi. Rasulullah sabar, itu hak Nabi. Tapi ada pun demikian saudara, sesabar-sabarnya Nabi, sesabar-sabarnya Rasul, walaupun Nabi memaafkan, tetap para sahabat tidak ada yang memaafkan para pembenci baginda Nabi Muhammad saudara. Sahabat tidak ada yang terima, sahabat tidak ada yang menerima ketika kekasihnya dihina nistakan saudara. Pertama, Sayyidina Abu Bakar Siddiq pernah mendapati Rasulullah dilemparkan kotoran di Mekah saudara. Apa yang dilakukan Sayyidina Abu Bakar? Apakah Sayyidina Abu Bakar memaafkan daripada mereka, memaafkan orang-orang yang menghina Nabi? Tidak. Sayyidina Abu Bakar duel bersama orang-orang yang menghina baginda Nabi Muhammad sampai mendapatkan pemukulan dan intimidasi saudara. Sayyidina Umar baru beberapa pekan, baru beberapa minggu masuk Islam, datang ke pusat kota Mekah, langsung berteriak, hei penduduk Mekah, hei masyarakat Mekah, Umar bin Khattab masuk Islam. Umar bin Khattab mengikuti Muhammadur Rasulullah. Yang gak terima dengan keislaman Umar, yang berani mencaci maki kekasihku, yang berani merendahkan Rasulku, ayo kita duel, one by one, satu lawan satu, kita duel. Yang pengen melihat istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, ayo kita duel. Nantang orang sudah, karena gak terima Rasulullah dicaci dan dimaki. Masya Allah. Gak sampai di sana, ada yang cerita Sayyidina Khalid bin Walid ketika diperintah oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq untuk menegakkan daripada kebenaran dan syariat, Sayyidina Khalid bin Walid diutus. Saat itu Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah pengganti Nabi, dan Rasulullah telah wafat, Nabi telah meninggal dunia. Anda tahu saudara, Sayyidina Khalid diperintahkan, wahai Khalid, kamu paradin itu Malik bin Nuwairah, dia meninggalkan zakat. Malik bin Nuwairah ini muslim tapi munafik, dia nggak mau zakat, hartanya banyak, dia nggak mau zakat karena takut miskin. Akhirnya diparanin sama Khalid bin Walid, diberitahu, diberi paham, dikasih nasihat supaya tobat dan kembali ke jalan Allah. Dibilang, hei Malik bin Nuwairah, kau punya kewajiban mengeluarkan zakat, itu perintah dari Allah, itu perintah dari Nabi, ini dalilnya, ini Qurannya, ini hadisnya, ini dalilnya, dan lain sebagainya. Anda tahu jawaban Malik bin Nuwairah itu sepele. Jawaban Malik bin Nuwairah itu merendahkan. Dia bilang, wahai Khalid bin Walid, yang mewajibkan zakat, yang menyuruh zakat, itu kan kata temanmu. Muhammad kan temanmu. Kalimat Muhammad kan temanmu. Itu kan kata Rasulmu. Itu kan kata temanmu. Itu sudah dianggap merendahkan baginda Nabi Muhammad. Kalimat demikian, kalimat begitu doang, itu sudah merendahkan Rasulullah SAW.